Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab berikutnya masih dalam al-umur al-manhi anha, hal-hal yang dilarang, tentang perkara-perkara yang dilarang. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, babu an-nahyi 'anil ghishi wal khida', bab tentang larangan dari perbuatan al-ghish dan perbuatan al-khida'. Al-ghish itu maksudnya adalah lawan dari an-nusah. An-nusah maksudnya seorang berbuat yang baik kepada saudaranya. Ya, kalau dia ada tahu suatu yang baik dan yang kurang baik, maka dia pilihkan yang baik bagi saudaranya, bukan dia pilihkan yang tidak baik. Ya, karena an-nusah yaitu dari nasihat. Sebagaimana dikatakan nasahtul asal, aku melakukan nasihat pada asal, maksudnya aku bersihkan madu dari kotoran-kotorannya. Yang kotor-kotor aku bersihkan sehingga madu tersebut menjadi murni. Sama dikatakan nasahtus thawb, aku menasihati baju, maksudnya aku jahit baju yang robek-robek, aku perbaiki sehingga baju tersebut menjadi baik kembali. Maka seorang muslim harusnya nasih, bersifat nush bagi muslim yang lain. Itu kalau ada yang kebaikan biasa dilakukan, dia tunjukkan kebaikan tersebut. Bukan sebaliknya. Yang buruk ada yang baik, dia malah menunjukkan yang buruk. Nah, seperti ini namanya al-ghish. Jadi al-ghish itu lawan daripada an-nush. Ya, ada yang dia tidak tunjukkan yang terbaik, dia sembunyikan yang baik, maka dia lakukan yang buruk. Namanya al-ghish. Seharusnya kita bersikap sama muslim, kita melakukan yang baik buat dia, ya, bukan malah menunjukkan yang buruk kepadanya. Adapun al-khida itu penipuan, menipu saudaranya. Dua-duanya tentunya sangat tercela. Dan ini al-ghish wal khida banyak tersebar dalam urusan jual beli, ya, banyak sekali, ya, dalam urusan jual beli. Sehingga penipuan-penipuan banyak terjadi. Terkait dengan barang jualan, ya, sifat-sifat barang yang dijual, terjadi banyak penipuan, ya. Seperti misalnya ada barang katanya import, ini produk Jepang misalnya. Laptop misalnya produk Jepang. Ternyata dalamnya dipasang alat-alat yang bukan dari Jepang. Casingnya aja Jepang. Dalamnya misalnya Cina. Ini adalah penipuan, ya. Ini contoh. Seperti seorang menipu, saya lihat ada orang jualan buah-buahan ditaruh di ember, ya. Buah-buahnya numpuk di atas ember, ya. Ditaruh plastik di bawah ember tersebut, ke dalam ember tersebut taruh plastik, di atasnya dikasih buah-buahan. Buahnya kelihatan penuh, ternyata plastiknya ngapung di atas, jadi bawahnya tidak sampai dalam ember. Jadi orang lihat dari luar katakan penuh, ternyata ketika diikat, diangkat, plastiknya tidak sampai ke bawah. Jadi plastiknya ngapung di tengah ember. Paham? Jangan dilakukan, ya. Nah, jadi orang lihat, masya Allah, kelihatannya bagus, ternyata ini penipuan. Ini tidak boleh. Al-ghish seperti yang dilakukan oleh para dokter ketika dia sudah kerja sama sebagian farmasi, dia tahu ada obat yang harganya kualitasnya sama dan lebih murah. Sementara pasien minta dikasih resep obat, karena dia sudah kerja sama farmasi tertentu, dia kasih resep dengan produk dari farmasi tersebut. Padahal dia tahu ada produk yang lebih bagus dan lebih murah. Ini namanya ghish. Dia bukan menjual sesuatu yang haram, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak layak. Harusnya dia pilihkan yang terbaik bagi pasiennya. Ini namanya ghish, ya. Sama dilakukan juga misalnya oleh apotek, ya. Dia ada dua produk obat, kualitasnya sama, tapi satu mereknya terkenal,
dan untungnya banyak, yang satu untungnya sedikit, dia bilang beli ini aja, ini bagus, terkenal. Padahal dia tahu ini lebih baik. Ini namanya ghish. Kalau seorang muslim tidak boleh demikian ya. Ya, itu banyak dalam perdagangan, dalam jual beli, ya, dalam jual beli dia tidak menyampaikan yang sesungguhnya, yang terbaik bagi customernya atau konsumennya ya, atau pasiennya ya. Itu terjadi ya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dia melakukan al-ghish dalam hal apapun ya. Seperti juga orang yang jualan minyak wangi, minyak wanginya dicampur dengan apa? Dengan minyak yang lain, dicampur dengan minyak zaitun kayak. Jadi parfumnya seakan-akan full, ternyata campur dengan minyak yang lain. Ini tidak boleh ya. Banyak jual madu 100% murni, ternyata dicampur dengan gula atau dicampur dengan cairan yang lain ya. Dibilang murni penipuan. Intinya ini banyak hal yang dilakukan oleh para pedagang, para penjual al-ghish. Adapun khadi'ah, penipuan, lebih parah daripada ghish. Dia tingkatan lebih buruk daripada al-ghish. Tapi dua-duanya dilarang dalam hal ini ya. Baik. Kita bacakan dalil disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi. Pertama, qala Allah taala, Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang telah menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa perbuatan yang mereka lakukan, tidak ada sebab kenapa disakiti ya. Mereka tidak bersalah, mereka tidak berdosa kemudian disakiti. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka yang melakukan gangguan tersebut telah memikul dosa dan kedustaan dan dosa yang besar pada hari kiamat kelak. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini terkait dengan bahwasanya al-ghish dan al-khida merupakan bentuk menyakiti kaum mukminin. Dengan kita melakukan ghish kepada orang lain berarti kita menyakiti kaum mukminin, apalagi sampai melakukan penipuan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minni. Siapa yang membawa pedang untuk menyerang kami, menyerang kaum mukminin, maka bukan dari golongan kami. Wa man ghasyana falaysa minni. Dan siapa yang berbuat ghish kepada kami, maka bukan dari golongan kami. Rawahu Muslim. Ya. Rawahu Muslim. Adapun yang dimaksud dengan siapa yang membawa pedang untuk menyerang kami, maka bukan dari golongan kami, itu hendak membunuh kaum mukminin. Ada yang mengatakan ini maksudnya kepada orang-orang Khawarij yang memberontak kemudian melakukan penyerangan kepada pemerintah kaum muslimin yang sah dan itu mengakibatkan pertempuran antara kaum muslimin, maka bukan dari golongan kami. Itu menyebabkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Atau secara umum siapa yang bawa pedang untuk menyakiti muslim yang lain, untuk membunuh muslim yang lain, maka dia bukan dari golongan kami. Beda kalau dia membawa pedang untuk membela kami. Kalau membela perbuatan baik, membela ada yang ingin menyakiti maka dibela, ini perbuatan baik. Tapi enggak, dia membawa angkat pedang untuk menyerang, untuk membunuh sesama muslim, maka ini bukan dari golongan kami. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan siapa yang berbuat ghish kepada kami, maka bukan dari golongan kami. Baik, hadis berikutnya contoh tentang perbuatan ghish. Wa fi riwayatin lahu, ya. Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin. Rasulullah sallallahu melewati
yaitu kumpulan makanan, yaitu bukan ditimbang, bukan dikila, tapi ada sekumpulan makanan seperti orang jualan tumpukan makanan. Dia jualan. Rasulullah ada seorang jualan dengan tumpukan makanan. Fa adkhala yadahu fiha. Maka Rasulullah SAW masukkan jarinya ke dalam makanan tersebut. Misalnya ada roti atau ada gandum, Rasulullah masukin jarinya ke dalam. Falalat asabi'uhu balalan. Ternyata di dalamnya basah. Ada basah. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hadha ya sahibat ta'am?" Apa ini yang basah wahai penjual makanan? Qala asabatus sama'u ya Rasulullah. Kena hujan wahai Rasulullah. Jadi mungkin dia jualan kena apa? Kena hujan. Ketika hujan dia tumpuk dengan yang tidak basah di atasnya. Sehingga yang bagian basah bagian dalam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahun nas?" Kenapa kau tidak biarkan aja di bagian atas sehingga orang lihat? Tapi kau sembunyikan yang bagian basah tadi, kau tumpuk dengan yang baik, maka kau melakukan ghish. Maka Rasulullah berkata, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang melakukan ghish, yaitu kecurangan, kalau bahasa kita apa? Curang seperti ini, maka bukan dari golongan kami. Maka seperti ini adalah contoh dan yang semisalnya banyak sekali. Seperti jualan buah-buahan, ternyata di atasnya bagus-bagus, ternyata di dalamnya apa? Isinya berulat. Ada ulatnya. Atau bagian atas manis-manis, orang beli, orang biasanya rasa bagian atas, ternyata bagian bawah tidak manis. Atau dia campur dengan berbagai macam buah. Dia bilang dari buah model ini, ternyata orang menyangka semuanya seperti, ternyata tidak, dicampur dengan yang lainnya. Seperti ini banyak sekali. Seperti ini banyak sekali. Jadi tidak jujur, tidak menampakkan yang seadanya, yang seharusnya seperti apa, tapi dia berusaha menyembunyikan. Ini namanya ghish. Tidak boleh. Rasulullah mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang buat ghish maka bukan dari golongan kami. Makanya kalau kita jual barang, ya kita harus jujur ya, seadanya, jangan kita tutup-tutupi. Bukan Rasulullah mengatakan jika dua orang melakukan transaksi, kata Rasulullah sallallahu fabayyana wa sadaqa fabayyana burikat fi lahuma fi bai'ihima. Jika ternyata keduanya jujur dan menjelaskan aib-aib barang mereka, maka akan diberkahi jual beli barang mereka. Jadi transaksi mereka diberkahi. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima." Tapi kalau keduanya ternyata berdusta dan menyembunyikan aib-aib barangnya, maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka. Maka orang jual barang, misalnya jual mobil, dia harus jujur, mobil ini begini, model sekian, ada kekurangannya, ada kemarin ada bunyi-bunyi kayak gini, ya harus jelasin. Mestinya bersih, enggak ada, oh ini Masya Allah ini baru, ini enggak boleh. Dia harus jujur. Saya pernah naik mobil di suatu kota. Suatu kota, mobil sudah parah, buka pintu bunyi, ngek, duduk, ngek, semua jalan ngek. Kata dia, "Ustaz, mobil ini semuanya bunyi. Yang tidak bunyi cuma klaksonnya," katanya. Saking parah itu mobil. Semuanya itu buka jendela, buka ini, duduk, semua jadi bunyinya. Kecuali apa? Klakson, enggak bunyi. Jadi orang harus jujur, enggak boleh dia menyembunyikan. Ya. Tapi itu berat bagi para penjual mobil. Apalagi dia juga ditipu. Dia beli mobil, dia jual beli mobil, dia ditipu sama penjual pertama. Nah, dia bagaimana bisa menyelamatkan kembali uangnya? Ya, dia harus menipu penjual kedua. Ya, dengan disembunyikanlah berbagai macam aib-aib mobil tersebut. Pikiran dia dapat uang, ini yang jadi masalah. Dia dapat uang, atau mungkin dia menyembunyikan aib barang tersebut, dia dapat uang banyak, tapi tidak berkah. Jadi yang penting bagi kita itu berkah. Berkah. Apa yang sudah Allah berikan kepadamu, kita minta untuk berkah. Ya. Makanya di antara doa kunut witir, ya. Ya Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait.
Kemudian dia barik li fima a'tait. Ya Allah berkahilah apa yang telah kau berikan kepada kami. Jangan kita berpikir dapat banyak tapi tidak berkah. Demi Allah saya sudah sering ketemu orang, duitnya banyak dulu. Minta kemana Ustaz? Enggak tahu. Bukti tidak berkah. Hasil inilah, hasil anulah, hasil inilah, enggak tahu kemana. Kalaupun ada bentuk fisiknya dia punya simpanan biasanya kacau, keluarganya kacau, mungkin suka maksiat, mungkin narkoba, tidak berkah. Tidak berkah. Maka jangan kita berpikir yang penting untung banyak ternyata tidak berkah. Ya sudah, kalau ternyata kita jujur lakunya sedikit enggak apa-apa, berkah. Allah berkahi. Insyaallah ada rezeki dari jalan yang lain. Tapi sulit penjual mobil untuk apa? Jujur, sulit banget. Ya, karena kalau dia jujur, terlalu jujur, harganya apa? Turun. Maka biasanya dia ada tutup-tutupi sedikit, tutup-tutupi. Itu tidak boleh. Semua hal yang bisa mempengaruhi harga, maka harus dijelaskan. Tidak boleh tidak dijelaskan. Tidak boleh. Demikian juga masalah pelayanan. Misalnya orang jual travel, harus jelas. Jangan malah travel ini gini padahal tidak sesuai dengan ekspektasi orang yang mendaftar atau dibayangkan sehingga dibesar-besarkan, diindah-indahkan, ternyata tidak benar. Oh, bintang 5, ternyata sampai sana bintang 7 misalnya, kan repot. Dan itu kejadian ya. Kejadian. Ini parah seperti ini. Tidak berkah seperti ini. Ya. Oh, kami ditipu sama broker di sana. Ya, terus kalau kamu ditipu broker, terus kamu harus menipu konsumen. Ya sudah, itu risiko. Mau menanggungkan risiko kepada konsumen, konsumen beli jasa harus dia terima. Kalau tidak terima jasa seperti itu, dia berhak minta kembali uang. Nggak boleh. Sama seperti barang, kalau kita bilang barang modelnya A, B, C, D tidak sesuai, kita boleh minta kembali nggak? Boleh tidak? Boleh. Sampai sana kata travelnya sabar. Memang hidup ini harus sabar. Lah kamu juga sabar kalau dirugikan, jangan merugikan kita ya. Dia tidak mau rugi, dia maunya konsumen yang rugi. Seperti ini banyak. Waliyadzubillah ya. Jangan pikir dapat untung, enggak berkah, nanti akan hancur itu harta, akan menyusahkan engkau di kemudian hari. Menyusahkan di dunia, menyusahkan di akhirat, dihisab susah. Dihisab apa? Susah. Dan sekarang orang mikir untung. Saya nonton Ustaz, mau enggak kita haji dengan visa tertentu? Itu visa bermasalah. Saya tidak siap dihisab di hari kiamat. Kalau kau siap dihisab silakan. Untungnya banyak, saya enggak siap dihisab hari kiamat. Saya sudah gemuk alhamdulillah. Saya subhanallah. Jangan bayangkan untung. Sekarang kau hisab dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah. Kalau ditanya gimana, bisa jawab enggak? Kalau enggak bisa jangan coba-coba. Jadi seperti ini tidak siap rugi akhirnya merugikan konsumen ya. Makanya ada lelucon, ada seorang jual, ini lelucon aja ilustrasi. Dia jual mangga manis, ada yang beli misalnya sekilo, ternyata asam. Dia marah-marah komplain, kamu bilang mangga manis, ternyata asam. Kata dia, jangan marah-marah, Bapak sabarlah, baru sekilo. Saya sebakul, saya ketipu semua. Jadi dia tidak mau, ini gambaran maksudnya. Ada orang dia ditipu, maka dia menipu yang lainnya. Enggak boleh, kalau kamu ketipu, ya sudah, kamu sabar. Jangan kamu bebankan tipuan kepada orang lain. Demi Allah, jangan terpedaya dengan untung banyak, dengan uang banyak. Tidak berkah. Tidak berkah, hidup susah nanti, ada masalah di kemudian hari, belum masalah di alam barzah, belum masalah di akhirat. Kalau tidak halal sudah, mohon maaf. Saya sudah gemuk alhamdulillah, selesai. Ya. Tapi ya kadang-kadang uang menutup apa? Mata. Orang kalau sudah lihat uang tidak peduli, ini meskipun ini korupsi, meskipun ini menipu, pokoknya dapat untung. Yang dikorbankan terkadang tamu-tamu Allah dikorbankan. Waliyadzubillah. Tamu-tamu Allah jadi korban. Jadi orang ini ternyata dia menyembunyikan hal yang buruk. Kemudian Rasulullah menusukkan jarinya. Rasulullah, kok basah? Kata dia, kena hujan. Ya Rasulullah, kalau kau kena hujan jangan kau tutupi dengan yang bagus. Biarin aja orang tahu. Kalau orang udah lihat
ada tidak seperti yang bagus, terserah dia mau beli berapa, tinggal tawar-menawar. Maka jangan kau sembunyikan yang buruk dengan ditutupi dengan yang baik. Ini namanya ghish. Tidak boleh. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin najash. Rasulullah melarang dari perbuatan najash. An-najash sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Saya bacakan di sini. An-najash az-ziyadatu fi thamani sil'ah wa la yuridu shira'aha walakin liyugharrira al-akharin fayashtaruha bi si'rin murtafi'. Dia menambah harga padahal dia tidak ingin beli. Dia bilang, waduh ini, misalnya dia beli, lihat mobil. Mobil ini misalnya harganya 100 juta. Wah, ini harusnya 120 juta. Cuma qadarullah saya enggak punya uang. Ini mobil subhanallah 220 juta ini harusnya. Dia tidak ingin beli. Cuma para pembeli yang lain, calon pembeli ketipu. Benar 120, ini mobil bagus ini. Cuma duit saya tidak ada. Akhirnya yang lain terprovokasi untuk beli. Ketika dibeli 110 juta senang banget mereka. Ternyata mobil ini di pasaran 100 juta. Jadi dia menambah harga nilai dari barang tersebut bukan untuk ingin dia beli, tapi untuk memprovokasi para pembeli yang lain. Terkadang sudah ada kerjasama antara dia dengan penjual, kerjasama. Itu namanya najash. An-najash ada yang mengatakan dari al-istithara, yaitu memprovokasi. Dulu orang kalau ingin nangkap hewan buruan, maka mereka kagetkan, mereka bikin dia akhirnya keluar dari persembunyiannya, akhirnya ketika dia keluar tinggal diburu atau dijerat. Perbuatan untuk mengagetkan atau membuat hewan yang sembunyi tadi untuk keluar dari persembunyiannya disebut apa? Najash, ya. Jadi memprovokasi dia untuk menggerakkan sehingga dia keluar dari tempat persembunyiannya sehingga mudah untuk ditembak, untuk ditangkap atau untuk dijerat. Untuk diburu. Sebagian mengatakan an-najash karena orang yang biasanya melakukan penipuan agar hewan buruan tertipu sehingga terjebak dalam jeratan. Intinya ini makna yang buruk. Seorang melakukan jual beli barang dengan melakukan najash, yaitu menggambarkan kepada pembeli yang lain bahwasanya barang ini nilainya tinggi, ternyata tidak demikian. Praktek zaman sekarang seperti apa? Seperti misalnya ada orang menipu pembeli, penjual menipu pembeli. Ini barang harganya 200.000. Harga normal 200.000. Kemudian dia ingin menipu pembeli, dia tulis 300.000, kemudian dia kasih coret korting 25%. Korting apa? Misalnya dia kasih naik apa? Korting dia taruh 400.000, kemudian dia tulis korting 50%. 400.000 di korting 50% jadi berapa? 200.000 juga. Sehingga orang ketika lihat ada harga dicoret, 50% luar biasa. Padahal dicoret itu harga palsu. Namanya orang kan nggak ngerti barang. Benar ya ini. Harga dulu 400.000, harga sekarang 200.000. Orang terpedaya. Ya. Ini najas ya, harga yang tidak benar. Di antara najas model zaman sekarang adalah testimoni. Testimoni. Gimana menurut Bapak produk ini? Masya Allah, bagus. Bagus sekali. Ternyata bohong, dibayar ya. Ternyata bohong. Makanya kalau antum diminta testimoni jangan sembarang. Kalau enggak benar jangan bohongin pembeli. Ya. Gimana testimoni tentang travel ini? Oh, travel top, bagus. Kita mendapat pelayanan dia. Luar biasa ya. Padahal ada jengkel-jengkel dia juga enggak mungkin sampaikan, dia diam aja. Kadang-kadang hati-hati ya, karena kita bisa memprovokasi
pembeli yang lain ternyata tidak sebagaimana yang sebenarnya, maka yang termasuk najas. Termasuk iklan-iklan. Iklan-iklan, kemudian pakai sampo ini rambut menjadi hitam indah panjang. Iya, samponya harganya 20.000, salonnya 20 juta. Ini yang jadi artis salonnya berapa? 20 juta. Sampo harga 20.000. Ya ini sebenarnya namanya najas. Jadi memberikan ekspektasi yang tinggi kepada barang tertentu ternyata tidak demikian ya. Ini tidak boleh, tidak boleh. Maka seorang kalau diminta testimoni dia sampaikan yang seadanya, plus minusnya enggak ada masalah. Jangan sampai dia beri informasi yang ternyata menjebak orang. Demikian juga misalnya kita hanya minta testimoni pada yang baik-baik aja padahal barang kita juga ada masalah ya. Ini namanya juga sama. Najas. Maka hati-hati. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda' fil buyu'. Disebutkan ada seorang datang kepada Nabi, dia mengeluh kepada Nabi bahwasanya dia sering ditipu dalam jual beli, artinya dia enggak ngerti. Dalam sebagian riwayat disebutkan orang ini namanya fulan ya. Dan dia ada luka di kepalanya sehingga merubah cara otaknya terganggu. Tapi dia masih bisa jual beli, cuma dia tidak secerdas awal, ya, agak terganggu. Maka sebagian orang yang nakal memanfaatkan kelemahan berpikir dia sehingga dibohongin atau ditipu. Maka dia mengeluh kepada Nabi, saya kalau jual beli saya sering ketipu ya Rasulullah. Karena otaknya agak terganggu. Faqala Rasulullah sallallahu man bay'ata faqul la khilabah. Kata Nabi, kalau begitu, kalau kau lagi jual beli sama orang, kau bilang jangan tipu saya. Karena kau mudah ditipu. Bilang ya, jangan tipu saya. Ya sebenarnya enggak dibilang pun enggak boleh nipu, tapi penekanan. Ya, la khilabah. La khilabah itu tidak ada penipuan. Jangan kau nipu saya, ya. Ini di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu seorang untuk menekankan orang bermuamalah dengan dia agar tidak membohonginya. Tapi saya rasa zaman sekarang tidak begitu bermanfaat ya. Jangan tipu saya jujur 1000%. Padahal penipu 2000%. Memang sekarang orang kalau mau nipu dia mau sumpah, suruh sumpah 100 kali pun nekat bersumpah dan dia tidak peduli. Ini bermanfaat bagi orang yang mungkin bertakwa kepada Allah, diingatkan, la khilabah, jangan kau tipu saya tidak pandai jual beli, hendaknya kau jujur, yang benar ya, saya enggak ngerti barang lah. Ini enggak apa-apa, kita tekankan agar dia tidak menipu ya. Tapi kalau orang sudah hendak menipu meskipun kita sampaikan jangan bohongin saya, tetap aja dia membohongi. Tapi kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man khabbaba zaujata imri'in aw mamlukahu falaysa minna. Siapa yang merusak istri orang lain atau budak orang lain, maka bukan dari golonganku. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Khabbaba maknanya khada'a wa afsada, menipu atau merusak. Rasulullah SAW melarang seorang berusaha merusak rumah tangga orang lain. Ya, dia menipu atau dia merusak hubungan seorang suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Bisa jadi agar wanita tersebut cerai dari suami yang pertama kemudian nikah dengan dirinya, bisa jadi. Atau agar wanita tersebut nikah sama yang lainnya. Atau memang dia ingin merusak rumah tangga orang lain. Ini bisa terjadi dengan sengaja, bisa jadi dengan tidak sengaja. Kalau sengaja insyaallah mungkin tidak dilakukan oleh sebagian kita. Tapi kalau tidak sengaja mungkin dilakukan. Merusak rumah tangga orang lain. Contoh, bagaimana merusak rumah tangga orang lain tanpa sengaja? Ya misalnya seorang wanita bercerita kepada wanita lain tentang suaminya misalnya.
suami saya Masya Allah, saya tidak pernah diomelin. Suami saya selalu belikan saya emas tiap bulan. Suami saya tiap tahun ada jalan-jalan sama saya. Suami saya sebelum tidur dia mengelus-ngelus kening saya. Jadi teman yang dengar, loh, dia bandingkan, lalu kan tanpa dia sadari dia melakukan komparasi dengan suaminya. Kok suami saya kayak gini ya? Akhirnya dia pulang, dia marah-marah sama suaminya. Kamu gimana? Ini dia merusak rumah tangga orang lain. Padahal dia sudah bahagia sebenarnya. Dia sudah bahagia. Dia sudah bahagia tapi dirusak sama ibu-ibu yang lain. Ibu ini mungkin tidak sengaja, dia tidak bermaksud untuk merusak rumah tangga orang, tapi dia menceritakan kehebatan apa? Suaminya. Kemudian dia jalan-jalan sama suaminya selalu update status. Ini lagi di Hong Kong, lagi di Korea, Korean School ya. Lagi di mana, status terus. Yang satunya nggak pernah diajak jalan-jalan. Padahal sebenarnya baik, cuma duitnya nggak ada. Ya, cuma yang satu duit banyak ya. Akhirnya namanya perempuan ya. Suka melirik yang tidak perlu. Akhirnya, Mas kok kamu nggak gini. Ini tanpa sengaja rusak hubungan suami istri. Gara-gara seorang wanita yang lain suka memamerkan kebahagiaannya. Dan betapa banyak di dunia ini orang memamerkan kebahagiaannya yang palsu. Banyak sekali. Bahagia, tahu-tahu cerai. Banyak. Di rumah ribut tapi depan orang Masya Allah bergandengan tangan. Sama-sama tahu, sama-sama bohong. Tapi demi pencitraan. Tapi sebagaimana juga terjadi laki-laki terhadap laki-laki yang lain. Misalnya, seorang laki-laki cerita sama temannya, wah istri saya Masya Allah. Istri saya nggak pernah ngangkat suara. Seumur hidup dia nggak pernah ngangkat suara. Bisu maksudnya. Kan yang satunya, saya tiap hari diomelin sehari sekali. Sampai ada yang bilang, Ustaz saya diomelin sama istri saya sehari 3 kali. Subhanallah. Ini beneran. Sampai saya bilang sama istri, kamu nggak bosan ngomelin saya? Sehari 3 kali. Kemudian dia boleh mengandaikan, dia bilang, gimana Ustaz kalau yang istrinya 2 ya? 6 kali sehari katanya. Saya bilang matematika kamu salah. Tapi intinya ada wanita yang hobi ngomel. Jadi sehari 3 kali suaminya diomelin sehari berapa? 3 kali. Seperti kasih obat. 3 kali. Nah, jadi salah satu temannya yang bilang istri saya enggak pernah ngomel, istri saya enggak, Masya Allah saya kalau kasih hadiah sedikit dia nangis karena terharu. Istri satunya, Mas cuma segini. Akhirnya dia mulai mengadakan perbandingan. Ini pulang-pulang tadinya dia sangat istrinya, dia ngamuk, dia ngomel, bisa jadi terjadi perceraian. Ini tidak sengaja. Namun kita harus waspada, jangan juga kita lakukan karena kadang-kadang tanpa sengaja kita merusak rumah tangga orang lain. Jangan. Kalau antum bahagia, anti bahagia simpan. Jangan ember cerita sana sini. Ya. Karena terlalu bahagia cerita sana sini. Ini juga bahaya, bisa jadi antum kena ain, bisa jadi. Maka bahagia simpan. Gimana? Alhamdulillah. Gimana istri? Alhamdulillah. Gitu aja. Mau alhamdulillah ala kulli hal, hanya Allah yang tahu. Istri bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mana nih? Alhamdulillah pokoknya. Nah kalau kita sampaikan kebahagiaan kita, jalan kemudian disoting, naik motor sama istri disoting, lah kayak apa aja. Yang lihat punya sepeda, berangan-angan punya suami yang punya apa? Motor. Apalagi naik mobil sama istri berdua soting-sotingan kan repot. Jadi maksud saya tidak semua kebahagiaan harus kita share. Kita bisa merusak rumah tangga orang tanpa kita sengaja. Hadis ini bercerita tentang orang yang sengaja merusak rumah tangga orang lain. Tujuannya bisa jadi dia senang aja rumah tangga tersebut ribut, atau dia ingin menikahi wanita tersebut, atau dia ingin nikah sama orang lain. Ini bahaya. Gimana anti dengan suami saya? Atau ada syurhat sama
akhi suami saya begini. Wah, itu enggak boleh seperti itu, itu enggak syar'i itu. Dia mulai ini buat istri tersebut jengkel sama suaminya. Dia minta cerai, terus dia yang nikahi. Apakah terjadi? Terjadi. Terkadang penuntut ilmu yang seperti itu. Semua orang punya hawa nafsu ya. Maka ini namanya merusak rumah tangga orang lain. Ya. Makanya kalau ada yang kita arahkan kepada kebaikan, kita posisikan diri kita sebagai orang sedang bermasalah tersebut. Kita arahkan yang terbaik. Jangan sampai kita rusak rumah tangga orang. Kecuali memang kondisinya memang harus berpisah, itu lain cerita. Ya. Ustaz, saya dizolimi, saya enggak pernah dinafkahi. Ustaz, saya disuruh kerja, Ustaz, hasil uangnya semua dia ambil, Ustaz. Ya, itu lain cerita. Saya dipukulin, Ustaz. Saya pernah dengar pertanyaan lewat HP, ibu-ibu, sempat saya terima waktu itu, sekarang udah enggak lagi. Saya lagi naik, dijemput sama orang, supir. Ustaz, suami saya enggak kerja, Ustaz. Saya suruh kerja enggak mau, Ustaz. Dia tidur-tiduran saja, Ustaz. Kemudian saya yang kerja terus, Ustaz. Duitnya dia ambil semua, Ustaz. Dia kadang mukulin saya, Ustaz. Ini yang sebelah. Siapa itu kurang ajar katanya? Supir itu. Siapa itu kurang ajar? Ini lagi orang bertanya, santai. Orang lagi bertanya. Nah, tapi intinya jangan berusaha merusak rumah tangga siapapun. Syahwat itu ada ya. Ada kisah ini. Dua sahabat. Satu orang awam, satu penuntut ilmu. Dua sahabat ini punya istrinya juga bersahabat dekat. Jadi kadang-kadang mereka jalan bareng-bareng berempat. Ternyata yang satu punya masalah sama istrinya. Istrinya mulai nanya sama penuntut ilmu tadi. Mulailah. Akhirnya cerai, akhirnya dinikahi sama penuntut ilmu tadi. Waliyadzubillah, hati-hati, fitnah luar biasa ya. Maka jangan berusaha merusak rumah tangga orang lain. Kalau seorang sudah syahwat, setan datang dengan berbagai macam trik untuk bisa merusak rumah tangga orang lain. Demikian juga au mamlukahu, atau merusak budaknya ya. Budaknya dikata-katain, dikasih racun macam-macam sehingga budaknya kemudian tidak patuh sama majikannya misalnya, atau pingin kabur dari majikannya. Makanya semua tidak boleh. Ini jangan kita rusak lah. Jangan rusak kebahagiaan orang lain. Ini juga mencakup kita merusak misalnya ada orang kerja sama orang, kita provokasi supaya dia keluar dari kantor orang tersebut. Padahal dia aman-aman saja. Oh, cuma segitu gajimu itu gini, padahal dia sudah nyaman hidup kerja sama orang tersebut. Diprovokasi, udah kamu sama saya aja. Ini juga enggak boleh. Kita merusak kerjaan orang lain, enggak boleh. Kalau dia datang mengeluh, ya itu dan cerita. Kenapa? Ternyata dia menzolimi, ya kita jelaskan bosnya harusnya gaji UMR sekian misalnya. Nah, itu lain cerita. Jadi kalau kita provokasi sudah nyaman, kita provokasi supaya keluar, supaya kita ambil, kemudian kerja sama kita, ini merusak kerjaan orang lain. Seperti itu tidak berkah. Tidak berkah. Tapi kita lanjutkan. Babu tahrimil ghadar. Bab tentang pengharaman al-ghadar. Al-ghadar itu tidak menjanjikan sesuatu namun tidak dikerjakan. Menjanjikan sesuatu yang ternyata tidak dikerjakan. Kalau al-khianat, khianat itu diamanahi kemudian dikhianat. Khianat terkait dengan lawan khianat adalah apa? Amanah. Harus dikasih amanah, ternyata berkhianat dengan amanah tersebut. Dan khianat kita dosa besar karena namanya khianat itu kita percaya sama dia, ternyata justru dia menikam kita dari belakang. Orang yang kita percaya ternyata menikam kita dari belakang. Adapun al-ghadar itu sudah menjanjikan, ada kesepakatan, berjanji, ternyata dia tidak menepatinya. Ada beda-beda tipis ya dengan antara khianat dengan al-ghadar. Tapi al-ghadar terkait dengan janji, dia mungkin bagian dari khianat tapi terkait dengan janji yang tidak dipenuhi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji kalian. Akad-akad yang sudah kalian sepakati, maka kalian hendaknya penuhi. Wa qala Ta'ala, Allah juga berfirman, wa aufu bil ahdi. Penuhilah janji di antara kalian. Ya. Innal ahda kana mas'ula. Sungguhnya janji akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antara perkara yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah janji-janji yang pernah kita sepakati dengan orang lain ya. Bahkan kalau kesepakatan terjadi antara kita dengan orang-orang kafir pun tidak boleh kita khianati. Seperti para ulama menyebutkan bahwasanya orang kafir ada beberapa model. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang, maka ini darahnya dan hartanya halal. Karena dia ingin membunuh kita. Maka jangankan harta dia, darah dia pun halal, boleh kita bunuh. Kalau tidak kita bunuh, dia bunuh apa? Kita. Ini namanya kafir sedang berperang. Berperang semua orang tahu, membunuh atau terbunuh. Kemudian kafir tiga model yang lain tidak boleh. Di antaranya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu antara kita, negeri kita dengan negeri dia ada perjanjian damai. Ya, seperti terjadi antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin dalam perjanjian Hudaybiyah. Asalnya mereka berperang, kemudian mereka melakukan perjanjian damai selama 10 tahun. Namanya kafir mu'ahad. Ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin dan dia membayar upeti. Ya, sebagaimana kaum muslimin juga membayar zakat kalau mereka punya uang. Nah, mereka tunduk dalam aturan kaum muslimin, maka ini juga tidak boleh dibunuh. Yang satu lagi namanya kafir musta'man. Kafir musta'man itu kafir harbi yang minta pengamanan untuk masuk daerah kaum muslimin. Misalnya dia delegasi, kita izinkan, maka tidak boleh kita bergadar membunuh dia, enggak boleh. Kita sudah janji beri keamanan, tidak boleh kita bunuh. Ya. Bahkan kata para ulama, kalau kita sudah punya kesepakatan dengan orang kafir pun tidak boleh kita berkhianat, tidak boleh kita gadar, tidak boleh. Misalnya dia kirim delegasi, kemudian kita, padahal meskipun kita berperang dengan dia, ada kesepakatan sesama delegasi tidak boleh membunuh ya. Delegasi kita tidak boleh dibunuh, delegasi tidak boleh kita tidak boleh dibunuh. Sama kalau kita sudah melakukan perjanjian damai, maka tidak boleh gadar, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita berkhianat dengan perjanjian tersebut. Dan kaum yang paling terkenal suka berkhianat Yahudi. Apa Yahudi, suka gadar. Makanya di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Pertama kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan terakhir Bani Quraidah. Tiga-tiganya tadinya hidup bersama dengan kaum muslimin, bertetangga dengan kaum muslimin di kota Madinah. Namun akhirnya tiga-tiganya diusir, 2 diusir, 1 dibunuh. Semuanya kenapa? Karena mereka berkhianat, menyelisih perjanjian yang telah disepakati. Bani Qainuqa akhirnya diusir, setelah itu Bani Nadhir diusir karena menyelisih kesepakatan, karena mereka ingin bunuh Nabi ketahuan. Yang terakhir Bani Quraidah berkhianat di masa genting. Ketika Ahzab datang 10.000 pasukan ingin menyerang kota Madinah dan mereka ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ternyata mereka batalkan perjanjian damai tersebut di saat-saat genting. Jadi mereka ingin menyerang kaum muslimin dari dalam. Makanya Allah mengatakan, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunna billahi dhununa." Ya ayyuhalladzina dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun. Wahai orang beriman, ingatlah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika datang pasukan untuk menyerang kalian. Pasukan tersebut idz ja'ukum min fawqikum, datang dari atas kalian, itu 10.000 pasukan. Wa min asfala minkum, dari dalam kalian, maksudnya dari bawah kalian, maksudnya kaum Yahudi yang berkhianat. Jadi mereka berkhianat di waktu-waktu genting. Akhirnya ketika Rasulullah SAW setelah mengusir Ahzab yang 10.000 orang tidak bisa masuk karena Allah kirim angin sehingga mereka pulang, akhirnya Rasulullah SAW menyerang Yahudi Bani Quraidah, sekitar ada 700 pengkhianat akhirnya dibunuh oleh Nabi SAW karena mereka berkhianat di saat-saat yang genting. Taib. Intinya saya ingin sampaikan, kalau kita saja ada perjanjian dengan non-muslim saja, harus kita tepati, apalagi kalau sesama muslim. Apalagi kalau sesama muslim. Ya. Makanya orang yang membunuh kafir mu'ahad, Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yaitu kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, dibunuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Berarti menunjukkan gadar, pengkhianatan terhadap kesepakatan. Kita sudah janji damai, kok bunuh orang kami, gampangannya demikian. Padahal kafir. Ya. Maka tidak boleh kita gadar, sudah berjanji dengan bahkan non muslim tidak boleh, apalagi sama muslim, apalagi selama muslim.
Hadis yang pertama, Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara siapa yang ada pada seseorang maka orang tersebutlah munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan siapa yang hanya satu saja dari 4 sifat perangai tersebut ada satu saja pada seorang, maka pada dirinya ada perangai munafik sampai dia meninggalkannya. Apa 4 perangai munafik tersebut? Idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadar, kalau dia sudah berjanji, mengadakan perjanjian dia mengingkari, dia menyelisihi. Wa idza khasama fajara, kalau dia sudah bersengketa maka dia licik dalam bersengketa tersebut. Ini ciri orang munafik, ya. Ciri orang munafik. Yang pertama, jika diberi amanah dia berkhianat. Siapa yang dikasih amanah dipercayai malah berkhianat, ini ciri orang munafik. Orang munafik lagi ciri kedua, kalau berbicara selalu apa? Bohong, selalu bohong. Yang ketiga yang jadi perhatian kita, idza ahada, kalau sudah buat kesepakatan perjanjian ternyata dia menyelisihi. Ya. Yang keempat, kalau dia sudah bertengkar maka dia fajir. Fajir itu curang dan licik. Tidak caranya licik, bagaimana bisa menjatuhkan lawan. Biasanya yang jaga-jaga begini, biasanya pengacara. Kalau sudah urusan yang penting dapat duit, bagaimana licik supaya bisa menang. Tahu, misalnya dia tahu klien dia salah tapi dia licik, bagaimana bisa menang. Namanya juga dunia, ya. Oleh karenanya ini sifat-sifat munafik. Salah satu sifat munafik kalau sudah bikin perjanjian ternyata dia berkhianat, maka seorang jangan melakukannya. Sudah bikin kesepakatan, ya, sudah janji, ternyata tidak ditepati. Ya. Ada seorang, ya, saya diceritain, ya, dia ikut pemilihan umum. Kemudian dia berjanji di suatu daerah. Dia bilang kalau saya menang, nanti masing-masing kalian saya kasih berapa hektar gitu lah, entah 2 hektar untuk kebun, apa 5 hektar, kalau nggak salah 5 hektar. Kalau saya menang terpilih, kalian akan saya kasih 1 orang 5 hektar karena dunia luas, tenang aja. 1 orang 5 hektar. Kebetulan ada kawan saya dulu juga kayaknya main politik, dia sudah sadar dari cara-cara curang seperti itu. Dia bilang, "Pak, beneran? Kamu tahu namanya juga kampanye, masa?" Ya, enggak bener lah. Jadi dia cuma janji-janji palsu. Akhirnya dia terpilih, ini orang. Terpilih. Dia terpilih, datanglah sebagian orang ke kantornya. "Pak, kami dulu yang Bapak janjikan untuk dapat 5 hektar 1 orang." Ya enggak dikasih lah. "Kalian ini sudah mending saya janjikan. Banyak orang tidak saya janjikan," katanya. Suruh pulang. Suruh pulang. Berjalan dengan waktu, entah puluhan tahun berikutnya, saya ditakdirkan ketemu lagi dengan orang tersebut. Dalam kondisi sudah cacat. Lihat kakinya berdarah. Teman saya bilang, "Ustaz, ini dulu yang saya pernah cerita, Ustaz, orangnya." Uang datang tidak berkah. Begini hasilnya. Kasihan. Udah janjiin orang ternyata tidak benar. Ini namanya pengkhianat, ya. Di antara ancaman bagi orang yang berkhianat seperti ini, mengingkari janji, menyelisih janji, tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar dan Anas bin Malik, 3 orang meriwayatkan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah." Setiap pengkhianat akan diberikan bendera pada hari kiamat. Yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Dikatakan inilah penipuan pengkhianatan si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mungkin dia di dunia selamat, tapi di akhirat dia akan dipermalukan. Dan kalau seorang dipermalukan di dunia, mungkin masih mending. Tentu sudah hal yang sangat tidak menyenangkan dipermalukan, dibongkar, ya, kesalahannya, ya. Tadinya tertutup, akhirnya terbongkar. Bagaimana lagi pada hari kiamat? Tatkala semua manusia bisa melihat, kemudian dipasang bendera untuk menunjukkan dia sang pengkhianat, sang penipu. Kemudian di saat itu hari yang sangat panas, di mana orang ingin aibnya ditutup, dia malah dibongkar. Maka inilah
dia mendapatkan siksaan batin sebelum siksaan fisik di hari yang sangat dahsyat tersebut. Ya. Datang dalam riwayat yang lain, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, likulli ghadirin liwa'un inda istihi. Setiap orang pengkhianat akan dikasih bendera di pantatnya. Istih itu maksudnya di duburnya ya. Jadi pasang dan keluar bendera dari duburnya menunjukkan pengkhianat, siksaan pada hari kiamat, siksaan fisik dan siksaan batin. Sehingga semua orang melihatnya. Semua orang melihatnya. Yaumal qiyamati, itu pada hari kiamat. Kalau sekarang orang bisa bersembunyi. Tapi pada hari kiamat siapa yang bisa bersembunyi? Yurfa'u lahu biqadri qadrihi, maka diangkat bendera pengkhianatan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Semakin dia tinggi berat, semakin besar benderanya dan semakin lebar, semakin orang bisa lihat. Sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Kemudian Nabi ingatkan, ala wala ghadira a'zam Godran min amiri ammah. Ketahuilah tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dari pengkhianatan seorang pemimpin amir, dari pemimpin banyak orang. Ngeri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahayanya pengkhianatannya. Bahwasanya orang yang berkhianat akan dipermalukan pada hari kiamat kelak. Tatkala hari yang sangat dahsyat di mana seorang berusaha agar aibnya tertutup, malah dia aibnya terbuka. Kemudian dipasang pada dia bendera pengkhianatan dari duburnya, ya. Entah bagaimana keluar dari duburnya atau tempel sama duburnya, pokoknya keluar apa? Bendera, dan itu adalah hal yang aib sehingga bendera tersebut melazimi dia. Bukan dia pegang, kalau pegang jatuh, enggak, keluar dari duburnya. Tempel dengan duburnya sehingga kemana mana kelihatan bendera tersebut di hari yang sangat dahsyat. Semua orang tahu tentang akhlaknya. Kemudian Rasulullah ingatkan bahwasanya pengkhianatan bertingkat-tingkat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bendera tersebut sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Kemudian Rasulullah sebutkan di antara bendera yang paling dahsyat bendera pengkhianatan adalah bendera yang dilakukan oleh bendera milik seorang amir penguasa yang pengkhianat. Ngeri. Kenapa? Sebenarnya mengatakan karena amir kalau dia sudah berkhianat banyak yang dikhianati. Kalau dia sudah berjanji banyak yang dikibulin. Banyak enggak? Banyak. Korbannya banyak. Beda kalau seorang berkhianat sama satu orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Bagaimana kalau sampai ratusan ribu orang? Bagaimana kalau jutaan orang? Ada kenikmatan di dunia dia dapatkan, tapi pada hari akhirat dia akan menderita. Oleh karenanya pengkhianatan bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Semakin banyak yang dikibulin, semakin banyak yang disakiti, maka semakin sengsara dia. Ini belum masuk surga neraka, belum. Masih di padang mahsyar. Di padang mahsyar dia sudah dibuat menderita seperti ini, fisik dan batin. Dipermalukan luar biasa. Dan secara fisik juga dia sudah susah, semakin susah. Apalagi nanti waktu hisab, apalagi ketika mizan, apalagi masuk neraka jahanam. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.